Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 8 DPR RI menilai pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang dapat dijadikan sebagai pesantren percontohan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM selama masa pandemi COVID-19. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menilai penerapan protokol kesehatan di pesantren Riyadhus Shalihin sudah sesuai dengan standar aturan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut menjadi role model bagi pondok pesantren di Kabupaten Pandeglang. Dalam rangka ingin memastikan bahwa proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 itu taat dan patuh dengan protokol kesehatan. Artinya ada jaga jarak, pakai masker, kemudian tidak bersalaman, dan lain sebagainya. Itu ingin kami pastikan karena kalau sampai pondok pesantren itu terpapar satu orang, maka sebarannya akan sangat cepat. Yandri menambahkan pembatasan ruang gerak peserta didik dan tenaga pengajar dapat meminimalisir interaksi antar warga pondok pesantren dengan masyarakat di lingkungan luar. Terisolasi, tidak ada kontak secara langsung dengan pihak luar. Kalau sekolah umum, SMA, SMP, SD di tengah-tengah masyarakat, kita tidak akan bisa melokalisir persoalan. Dia ketemu sama siapa tadi, ya kan, bersalaman sama siapa, atau dia bagaimana memastikan dia itu kena atau enggak. Kalau ke pesantren kan sebelum mereka masuk, mereka swab dulu, rapid test dulu, dites dulu kesehatannya, suhunya, itu sangat ketat. Dan itu gampang kita untuk mengontrol dari hari per hari, jam per jam. Tapi kalau sekolah umum, ya memang sebaiknya tetap online. Dari Kabupaten Pandeglang, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI memberikan apresiasi terhadap kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN, Insan Cendekia di Batam, Kepulauan Riau, yang mengedepankan pendidikan berbasis moral dan teknologi. Ditemui di kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Batam, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta Kementerian Agama untuk terus fokus meningkatkan kualitas sektor pendidikan keagamaan yang menghasilkan generasi muda cerdas yang menguasai teknologi namun tetap berlandaskan moral keagamaan seperti yang ada di MAN Insan Cendekia, Kota Batam. Maka ketika kita melihat seperti ini kita berbahagia bahwa anak-anak kita termasuk kalian semualah akan mendapatkan transfer ilmu berbasiskan moral. Jadi ada moral keagamaannya ada. Itulah bedanya dengan tempat pendidikan-pendidikan lain. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Nur Hadi mengatakan, Komisi 8 akan terus mengawasi serapan bantuan operasional pendidikan untuk pendidikan keagamaan di tengah pandemi. Kemarin masih belum update ya terkait anggaran Kemenak, tapi saya menyoroti terkait serapan bantuan operasional pendidikan di tengah-tengah pandemi untuk lembaga pendidikan, baik itu pondok pesantren, TPQ maupun madrasah diniyah. Saya kira sudah banyak yang diberikan kepada mereka dan alhamdulillah saya pantau cukup bagus. Nur Hadi menambahkan sebaiknya tidak ada pembelajaran tatap muka jika angka COVID-19 masih tinggi. Namun jika dilakukan harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 menilai program pembelajaran jarak jauh atau PJJ perlu dievaluasi lebih lanjut karena kurang efektif. Ditemui pada rangkaian kunjungan kerja Komisi 10 ke Kabupaten Cirebon, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan, kendala pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Kabupaten Cirebon tidak jauh berbeda dengan di daerah lain, yakni kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar. Dari berbagai diskusi, baik dari 4 bidang tersebut, kami menemukan yang harus kita tindak lanjuti di Kabupaten Cirebon ini. Di antaranya juga adalah evaluasi PJJ, program pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga terhadap namanya keinginan daripada teman-teman pemuda, yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi yang diperlukan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pariera menyoroti soal program Merdeka Belajar yang hingga kini belum dirasakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Cirebon. Misalnya mereka ragu untuk melaksanakan program Merdeka Belajar.
Nah, sehingga saya tadi sempat juga menanyakan evaluasi mereka sebenarnya apa yang membuat mereka ragu untuk melaksanakan program Merdeka Belajar. Sementara ini kan sudah di-launching oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kami ingin mereka memberikan laporan yang lebih mendalam yang berkaitan dengan kesiapan mereka, yang berkaitan kesiapan Kabupaten Cirebon, yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar untuk diterapkan di sini. Selanjutnya, Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ini dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI tentang urgensi pembentukan RUU tentang Kalimantan Barat. Setelah jeda berikut ini. Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI bersama akademisi Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat melakukan uji publik dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang tentang Kalimantan Barat. Indra Iskandar diminta pendapatnya pasca mengikuti webinar urgensi rancangan undang-undang tentang Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian Dewan belum lama ini mengatakan, melalui webinar tersebut, DPR RI berupaya untuk melakukan uji publik dan menghimpun masukan dari semua kalangan yang berkaitan dengan konten pembahasan rancangan undang-undang tentang Kalimantan Barat. Akan terus nanti digali berbagai masukan-masukan lagi dari publik, dari banyak kalangan, perguruan tinggi lain di Kalimantan Barat maupun di Jakarta, sampai nanti kesimpulan politiknya akan diputuskan di Komisi 2 ya, gitu ya. Kepala Badan Keahlian DPR RI Innocentius Samsul mengatakan, pembahasan rancangan undang-undang tentang Kalimantan Barat memasuki tahap konsultasi publik. Melalui webinar ini, para akademisi mendorong kawasan perbatasan hingga wewenang wilayah perbatasan dapat dimasukkan ke dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang Kalimantan Barat. Yang pertama terkait dengan posisi Provinsi Kalimantan Barat yang berada di kawasan perbatasan. Nah, saya kira memang isu pembangunan kawasan perbatasan ini perlu dimasukkan dalam undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita bisa merumuskannya. Dari Provinsi Kalimantan Barat, Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI atau BURT mengapresiasi layanan jaminan kesehatan utama atau Jamkes-Tama di RS Siloam Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua BURT, Bakri, usai memimpin pertemuan kunjungan kerja BURT dengan jajaran Direksi RS Siloam Balikpapan. Ia menerangkan pengawasan pelaksanaan program Jamkes-Tama penting dilakukan untuk memastikan pelayanan Jamkes-Tama yang diberikan pihak provider berjalan secara optimal. Menurutnya, kerjasama antara Jasindo dan rumah sakit provider sejauh ini cukup baik. Bakri berharap hal serupa juga diterapkan di seluruh rumah sakit provider yang bekerja sama dengan PT Jasindo. Kita berharap bahwa semua rumah sakit yang menjadi mitra daripada asuransi Jasindo betul-betul harus memenuhi kriteria ya, karena yang namanya sakit ini memang tidak kita inginkan tapi terkadang-kadang datang. Sementara itu, anggota BURT Hamid Nur Yasin mengungkapkan RS Siloam mempunyai fasilitas cukup lengkap dan memiliki rekam jejak baik dalam menangani pasien. Hamid meminta RS Siloam terus meningkatkan pelayanan guna mengantisipasi jika ada anggota DPR maupun keluarga yang akan menggunakan fasilitas program Jamkes-Tama. Saya rasa sangat bagus, makanya tadi kita motivasi agar ditingkatkan. Itu meskipun selama ini untuk anggota Dewan periode 2019-2024 ini belum ada satupun yang sakit atau yang dilayani oleh Rumah Sakit Siloam Hospital Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Waskita Karya mengajukan penyertaan modal negara atau PMN
guna membangun proyek tol Kayu Agung Palembang Betung atau Kapal Betung tahap 2. Anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menjelaskan, pembangunan ruas tol Kapal Betung tahap 2 membutuhkan dukungan dana sebesar 7 triliun rupiah. Ia mendorong PT Waskita Karya mengajukan penyertaan modal negara untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Selain itu, Andre mendukung rencana PT Waskita Karya menjual salah satu ruas tol yang sudah ada guna memenuhi kekurangan anggaran. Ya, kita mendorong agar Waskita bisa melakukan pertama mengajukan PMN. Yang kedua, kita melihat Waskita berencana dalam waktu dekat ini menjual salah satu ruas tolnya supaya mendapatkan dana segar. Dan saya rasa langkah-langkah yang dilakukan manajemen baru Waskita ini sudah tepat. Sementara itu, menurut Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Suwarjono, hingga saat ini belum ada lembaga keuangan yang bersedia mendanai pembangunan ruas tol Kapal Betung tahap 2 sepanjang 69 km. Untuk itu, Destiawan berharap pemerintah bisa mendukung pendanaan penyertaan modal negara atau PMN guna menyelesaikan pembangunan ruas tol Kapal Betung tahap 2. Bahwa jalan tol Kayu Agung, Palembang, dan Betung ini sampai saat ini belum ada lembaga keuangan yang mendanai. Jadi seksi 1 itu didanai sendiri oleh Waskita yang sebetulnya juga dana itu dari pinjaman komersial gitu ya. Jadi bukan murni dari modal Waskita. Dari Palembang, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kesiapan ASDP Indonesia Ferry dalam menunjang peningkatan wisata Danau Toba, Sumatera Utara. Mulai dari pembangunan pelabuhan Aji Bata hingga kesiapan kapal feri yang membantu masyarakat atau wisatawan menuju Pulau Samosir. Anggota Komisi 6 DPR RI Subardi mengatakan, ASDP sudah cukup responsif dalam mendukung pemerintah, menjadikan Danau Toba sebagai salah satu dari 5 destinasi wisata prioritas. Menurutnya, potensi Danau Toba yang luar biasa tidak akan terlihat jika tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam hal transportasi untuk memudahkan akses wisatawan. Bahwa sebentar lagi fasilitas yang diberikan sarana prasarana oleh pemerintah itu memadai, sehingga daerah ini yang menjadi 5 prioritas nasional kunjungan wisata atau destinasi wisata ini akan bisa mencuat, bisa sejajar ataupun paling tidak di bawah dari Bali, Yogyakarta. Direktur PT ASDP Hari mengatakan, ASDP akan bekerja sama dengan Hotel Inaparapat untuk menyediakan moda transportasi yang memudahkan wisatawan menuju lokasi-lokasi wisata. Hari berharap potensi wisata Danau Toba terus dikembangkan agar sejajar dengan destinasi wisata prioritas nasional lain seperti Labuan Bajo. Kita perlu bersinergi bersama-sama, baik dari pemerintah, BUMN maupun antar BUMN. Saya mengambil contoh yang dilakukan oleh ASDP pada saat kami mengembangkan di Labuan Bajo. Jadi kami memiliki pelabuhan yang kita konversikan menjadi area pariwisata. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Nadia Kanaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak sekali informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 10 DPR RI terus mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat perencanaan dan opsi atau alternatif secara matang terkait pelaksanaan sekolah atau pembelajaran tatap muka untuk mencegah penyebaran virus corona di kalangan tenaga pendidik maupun para siswa. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Syaifudian menekankan, selain menyediakan fasilitas sanitasi dan menerapkan protokol kesehatan, jumlah siswa yang dapat mengikuti pembelajaran tatap muka harus dibatasi. Menurutnya, salah satu opsi yang bisa diterapkan adalah sistem shift. Jadi satu kelas itu nggak bisa digunakan full kapasitasnya. Jadi kenapa harus shift? Bukan cuma waktunya jadi lebih pendek belajarnya, tapi juga jumlah siswanya setengahnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin juga menyarankan pembelajaran tatap muka secara bergantian jam atau shifting menjadi opsi terbaik yang dapat dilakukan pihak sekolah saat ini. Pemerintah dan pihak sekolah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terkait pembelajaran tatap muka dengan sistem shift ini. Jadi jangan tergesa-gesa satu kelas dimasukkan seluruhnya, karena potensi risiko itu sangat besar pada saat ini. Walaupun daerah itu sudah hijau, tapi jangan sekali-sekali 100% siswanya harus sama masuk. Komisi 10 menekankan, orang tua siswa tidak dipaksa atau diharuskan agar mengizinkan siswa bersangkutan mengikuti pembelajaran tatap muka. Pertemuan Komisi 10 dengan Wali Kota Bogor dan pihak-pihak terkait pendidikan dilakukan di ruang terbuka, yaitu Taman Ekspresi Sempur Bogor. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Persoalan PT Asuransi Jiwasraya harus diselesaikan secepatnya melalui skema restrukturisasi. Opsi ini diambil berdasarkan masukan dari nasabah kepada Komisi 6, DPR, dan pemerintah mempunyai 3 opsi dalam upaya penyelamatan Jiwasraya, yakni bailout melalui likuidasi, bail-in dengan melakukan penyertaan modal negara, dan menempuh cara pilot. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang juga Ketua Panja Jiwasraya Arya Bima menyatakan, skema restrukturisasi yang dibuat telah mencantumkan secara detail nilai nominal, jangka waktu cicilan dari IFG Life, dan bisa dikembalikan 100%. Namun waktunya lebih panjang. Pada intinya, Arya menegaskan ada pengembalian pada pemegang polis Jiwasraya. Kan ada opsi yang 100% minta kembali, jangkanya panjang. Tadi ada pemotongan 25%, jangkanya menengah. Porsi yang paling cepat minta harus kembali, porsinya mungkin hanya 40%. Nah inilah opsi-opsi ini nanti biar diserahkan kepada korporasi, ya, IFG yang baru untuk bernegosiasi kepada para nasabah, saya kira itu. Arya Bima menambahkan, opsi penyelamatan polis melalui skema restrukturisasi ini perlu disosialisasikan kepada nasabah. Ia meyakini restrukturisasi dan bail-in dinilai lebih konkret selamatkan Jiwasraya. You mau ambil opsi yang mana? Kalau contohnya saya nggak tahu nanti diputuskan 100% pengen balik saving plan, ya bisa 15 tahun misalnya gitu loh. Oh enggak, saya pengen opsi yang kepotong 75%, berapa tahun itu harus ada pembicaraan dengan para nasabah, saya kira itu. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan sektor fiskal dan moneter untuk meningkatkan ekonomi nasional sehingga dapat menstabilkan perekonomian Indonesia di tahun 2021. Ditemui usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi 11 DPR RI ke kantor Otoritas Jasa Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengapresiasi mitra Komisi 11 DPR RI dan pemerintah daerah Yogyakarta yang dapat menjaga stabilitas ekonomi di Yogyakarta di masa pandemi sekarang ini, yang lebih baik dari Pulau Jawa dan nasional. Heri Gunawan mendorong agar OJK dan perbankan dapat memaksimalkan kebijakan di bidang fiskal, yaitu dari pajak dan bea masuk, serta penyerapan moneter seperti stimulus dan kredit untuk usaha rakyat. Program pemulihan stimulus ekonomi kita yang diluncurkan oleh OJK itu baru terserap hanya 46%. Berarti ada kurang lebih 53 sekian persen yang tidak melakukan restrukturisasi. Ini tentunya sebuah pertanyaan juga kepada para pemangku kepentingan kita, baik di OJK ataupun di BI, khususnya di sektor moneter. Akan lebih baik seharusnya kalau ini bisa ditumbuh kembangkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal Muhara menambahkan agar OJK dapat memberikan kelonggaran pada perbankan dan industri keuangan lainnya, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi pada pendanaan dan dapat menyalurkan bantuan atau stimulus kredit untuk rakyat. Dengan kebijakan-kebijakan OJK bekerja sama dengan BI dalam sisi likuiditas dari perbankan, seharusnya bisa diarahkan kredit, penyaluran kredit digenjot lagi, ya, agar bisa pada kuartal keempat nanti dan tahun 2021 nanti pertumbuhan kredit menjadi positif. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria.
Kami tetap mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, serta menghindari kerumunan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.